Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika merenungkan dari Yesaya 49 ayat 15, di sana dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan berjanji tidak akan melupakan Anda dan saya seandainya orang tua kita melupakan kita. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kepada saudara dan Anda yang sekalian ya. Namun ayat ini sungguh boleh saya rasakan, boleh saya mengalaminya ya. Tetapi yang pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib telah mendatangkan kedamaian. Nah, orang-orang mengatakan bahwa luka batin ya, sakit hati sulit untuk disembuhkan. Namun apabila Roh Kudus bekerja sedemikian rupa dan orang yang merasakan luka batin itu mau membuka diri, mau membuka hatinya dan menerima, mau mengikuti tuntunannya, pasti akan sembuh luka batin itu. Karena sungguh tidak enak kalau mengalami luka batin ya. Saya mengalami luka batin yang begitu berat, kata orang ya. Saya sendiri waktu itu belum mengerti apa itu luka batin. Ternyata memang kalau mendengar ceritanya dari orang tua saya, ya, kemudian ikut retret penyembuhan luka batin, baru saya mengerti. Oh, ternyata saya itu mengalami luka batin sejak dari dalam kandungan ibu. Ya, tadi dikatakan Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, ya, sekalipun si ibu ini melupakannya, melupakan bayinya, namun aku, ya, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Dari ayat ini setelah saya mengikuti retret dan sebagainya, saya baru tahu bahwa ternyata saya ini mengalami luka batin sejak dalam kandungan ibu. Jadi karena saya anak, ini cerita dari orang tua saya ya. Saya anak nomor 16. Mungkin karena sudah terlalu capek orang tua ya, anak sudah begitu banyak, jadi ceritanya mau digugurkan dengan diurut ya, dengan loncat-loncat, dengan minum jamu dan sebagainya supaya saya gugur. Artinya betul-betul mau dibuang ya, mau dibuang. Nah, ternyata dari dalam kandungan itu saya sudah luka batin ya, menurut kalau ikut retret, setelah ikut retret saya baru mengerti apa akibatnya kalau luka batin, apalagi sejak dari dalam kandungan, itu akan membentuk karakter dan sifat dari anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang ya, contohnya saya lah ya, saya judes, saya galak, saya gampang tersinggung, mudah marah, nggak ada kasih sama sekali, nggak ada ya. Pokoknya mudah sekali tersinggung, nggak boleh kena salah sedikit udah ngamuk, marah dan sebagainya ya. Itu saya tidak menyadari bahwa itu adalah efek daripada luka batin. Nah, karena saya anak ke-16 mau digugurkan ya, dengan cara yang segala macam cara, akhirnya tetap lahir
ya, tetap lahir. Ya, tentu saja lahir karena saya sudah ada di hadapan Anda, bicara dengan Anda ya. Ini bukan setan ini. Saya setan memang, saya tan gitu ya. Marganya tan. Saya karakter saya seperti itu. Kemudian setelah mengerti, saya hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan, dapatkah saya sembuh dari sifat dan karakter yang tidak baik. Saya mau sembuh gitu ya. Nah, bagaimana mungkin, karena sejak dari kandungan sudah akan digugurkan, begitu lahir ya. Di sini kan dikatakan bahwa melupakan bayinya itu perempuan ya. Tidak menyayangi ya anak yang dari kandungannya. Nah, begitu lahir saya diberikan kepada seorang pembantu di rumah tangga ibu saya ya. Dan saya memanggil pembantu itu tante. Jadi saya minum ASI dari pembantu itu ya. Tapi sungguh luar biasa, pembantu itu sudah lebih dulu mengenal Tuhan Yesus daripada saya, daripada keluarga saya ya. Jadi rupanya Tuhan Yesus memang memakai itu semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu, karena Tuhan Yesus akan menunjukkan bagaimana Dia siap ya. Dia tidak melupakan dan Dia menyambut anak yang telah dibuang ya. Saya ingat Mazmur 27 ayat 10. Di sana dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku atau membuang aku ya, namun Tuhan menyambut aku. Nah, caranya Tuhan menyambut aku, caranya Tuhan menyambut saya adalah menyediakan seorang pembantu itu yang memberikan ASI kepada saya, memberikan kehidupan kepada saya ya. Dan selama itu saya hanya memanggil dia tante. Namun kemudian setelah saya menjadi luka batinnya ditambah lagi ketika main ya, sudah mulai anak-anak saya main karena tinggal satu rumah dengan keluarga ibu kandung saya. Jadi kan ada kakak-kakak saya. Ketika kakak saya main bola bekel ya, saya ikut duduk dengan mereka. Namun ada salah satu kakak saya mengatakan, sana kamu anak pembantu gitu ya. Nah, itu rupanya juga membentuk karakter saya. Saya merasa nggak diterima di dalam keluarga itu. Sungguh saya merasa menjadi orang yang judes dan galak. Sampai menikah pun saya masih punya karakter dan sifat yang tidak baik ya. Sampai anak-anak juga saya sangat galak sama anak-anak. Luar biasa, saya belum mengenal Tuhan waktu itu. Artinya secara pribadi, walaupun saya sudah menjadi Katolik dan menjadi pengikut Kristus, namun setelah ikut retret dan sebagainya, Tuhan menunjukkan betapa Dia betul-betul mengasihi saya, menyambut saya lewat ayat-ayat yang saya terima dari retret itu. Baru saya mengerti betapa sungguh luar biasa Tuhan mengasihi saya ya. Jangankan orang yang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga saya tidak takut, karena tetangga seberang rumah itu takut melihat saya ya. Nah, ketika rasanya sudah dipulihkan, saya sudah bisa tersenyum, saya rupanya sudah berubah gitu ya. Itu tetangga saya suatu hari datang ke rumah saya mau tutup pintu, dia bilang, Bu Edi, iya Bu, saya bilang, ada apa? Bu, jangan marah ya. Saya bilang, oh enggak, kenapa? Bu, saya takut lihat wajah ibu. Dulu, dia bilang, ditambah buru-buru dia bilang, dulu saya takut. Kenapa? Wajah ibu kayak kuburan,
Dia bilang seperti itu. Loh, kok dia berani mengatakan wajah saya seperti kuburan? Karena dia melihat dan dia bilang, sekarang ibu bisa tersenyum, saya nggak takut lagi. Ya, itu orang Bali, tetangga saya seberang. Dia berani mengatakan itu karena dia melihat ada perubahan di dalam wajah saya. Jadi perubahan yang ada di dalam diri saya itu adalah orang-orang di sekitar yang mengatakannya. Nah, dengan adanya orang-orang mengatakan seperti itu, saya harus semakin berubah, saya harus semakin baik, saya harus semakin membuat bahwa betul-betul saya tidak mau luka batin, saya tidak mau mengikat atau menjaga dan mempertahankan luka batin itu. Saya mau sembuh sehingga orang-orang di sekitar saya pun boleh mengalami, boleh ikut merasakan kasih Tuhan lewat apa yang saya sudah berubah. Satu hal lagi, rupanya di peristiwa saya ini juga ada yang luka batin, yaitu ibu yang menyusui saya, ibu yang memberikan ASI kepada saya, di mana selama ini saya memanggil dia tante. Suatu hari saya sudah menikah, waktu itu saya ketemu dengan dia di rumahnya. Ya, memang nggak lama lagi kemudian dia meninggal. Saya bersyukur banget karena ketika bertemu dia panggil saya, lalu dia bilang, "Kamu mau nggak panggil aku mama?" Saat itu saya teringat Yohanes 19 ayat 27, di mana Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Saya ingat itu. Tuhan, inilah caramu menyambut aku, memberikan seorang ibu yang memberi ASI sehingga aku bisa hidup. Ketika si tante ini mengatakan, "Mau kamu panggil aku mama?" Saya berlutut, saya pegang itu kedua lututnya dia duduk. Lalu saya memandang dia dan saya sebut, "Mama." Dan dia peluk saya. Kalau saya saja orang yang berdosa, Tuhan memberikan seorang ibu. Terlebih, dia juga memberikan ibunya, Bunda Maria, untuk kita semua. Kenapa kalau saya tidak bisa menghormati Bunda Maria? Saya menghormati seorang ibu, manusia biasa yang juga berdosa. Maka saya juga akan menghormati Bunda Maria, Ibu Kristus sendiri, Ibu Yesus, Ibu Tuhanku yang luar biasa, di mana Bunda Maria adalah Bunda yang selalu mendoakan kita semua. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putra-putrimu. Salam Maria, Ratu surga
dan bumi. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua agar hati yang luka disembuhkan, hubungan antara keluarga dipulihkan, agar kami semua, Anda dan saya, dimanapun berada, siapapun Anda, boleh mengalami berkat Tuhan yang turun atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.